Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Permata dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 202305010230. Saya dari kelas PBS A. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas mata kuliah akuntansi syariah. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu akuntansi transaksi murabahah PSAK 102. Nah, akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli dengan prinsip transparansi dan keadilan. Nah, dalam praktik perbankan syariah, murabahah menjadi salah satu akad pembiayaan yang paling umum digunakan. PSAK 102 hadir sebagai pedoman akuntansi untuk mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi murabahah secara akuntabel. Standar ini mengatur perlakuan terhadap aset, piutang, margin, keuntungan, diskon, denda, dan uang muka agar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, kita masuk di materi yang kedua, yaitu akuntansi transaksi dalam paralel PSAK 103. Akad salam adalah bentuk jual beli dalam syariah di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati. Salam paralel melibatkan dua akad terpisah antara lain nasabah dan bank, serta antara bank dan produsen dengan tujuan memenuhi kebutuhan barang nasabah. Akad ini diatur dalam DSN MUI PSAK 103. Dalam praktiknya, bank syariah bisa berperan sebagai pembeli maupun penjual dengan keuntungan diperoleh dari selisih harga. Transaksi ini membantu produsen memperoleh modal dan memastikan pembeli mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian, meski penerapannya itu di perbankan syariah masih terbatas. Kemudian materi yang ketiga, yaitu akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel 104. PSAK 104 mencakup akuntansi istisna, jual beli barang yang akan diproduksi dengan pencatatan bertahap sesuai penyelesaian produksi. Istisna paralel melibatkan subkontak dengan pencatatan terpisah untuk setiap transaksi sesuai prinsip syariah. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik PSAK 107. Akad ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik merupakan pengembangan dari akad ijarah yang memberikan opsi kepemilikan barang di akhir masa sewa, baik melalui hibah atau pembelian. Dalam praktiknya, kedua akad ini diatur oleh Fatwa DSN MUI dan PSAK 107 yang mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan. Sementara pemindahan kepemilikan dalam IMBT dicatat sesuai metode hibah atau penjualan berdasarkan nilai buku. Akad ini memberikan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang adil dan transparan dalam sistem perbankan syariah. Kemudian materi berikutnya yaitu mengenai akuntansi transaksi dana zakat infak PSAK 109. PSAK 109 ini mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Nah, penerimaan dan pengeluaran dicatat secara transparan dan sesuai prinsip syariah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi yang relevan. Laporan keuangan mencakup neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK 108. PSAK ini meliputi pencatatan kontribusi peserta atau kerugian dan aktivitas asuransi, cadangan teknis, dana yang disisihkan untuk memenuhi kewajiban masa depan, dan dana tabarru, dana yang disumbangkan peserta untuk membantu sesama peserta yang mengalami kerugian. Kemudian materi berikutnya yaitu akuntansi sukuk PSAK 110. PSAK 110 ini mengatur akuntansi sukuk yang merupakan instrumen keuangan syariah. Sukuk adalah sertifikat yang mewakili kepemilikan atas aset, proyek, atau investasi tertentu dan tidak memberikan bunga seperti
obligasi konvensional. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.